Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan Bapak Ibu wali murid kelas 2. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali di layar handphone karena pandemiknya masih belum selesai. Dan kita berdoa saja pandemik ini segera selesai. Untuk anak-anak kelas 2, materi PJOK hari ini adalah di bab 3. Kalau kemarin sudah kita pelajari tentang senam ketangkasan. Mohon maaf, kalau kemarin tentang kebugaran, dan hari ini adalah tentang ini. Pak Sarul, hilangkan dulu ya wajah Pak Sarul biar enak nanti belajarnya. Nanti saya muncul lagi kok. Materi hari ini adalah tentang ini. Senam ketangkasan. Jadi senam ketangkasan. Senam itu ada dua macam. Yang pertama adalah senam irama dan yang kedua adalah senam lantai. Nah, senam ketangkasan itu masuk di dalam senam lantai. Kalian hari ini tidak usah nanti belajar apa. Kita hanya belajar tentang ini saja. Ini saja tentang ini yang saya tandai ini. Yang saya tandai ini adalah tentang melompat dan meloncat. Bergulingnya Pak, bergulingnya ini nanti. Ya. Ini adalah nanti bergulingnya di pertemuan berikutnya. Yang kita bahas sekarang adalah melompat, ini ya tuh, dan meloncat. Dua, oke? Itu saja. Pernahkah kamu memperhatikan seorang pesenam? Pesenam itu mampu melakukan gerakan akrobatik. Artinya gerakan yang sangat indah yang belum tentu bisa dilakukan oleh semua orang. Itu pasti butuh latihan yang sangat keras. Pada saat melakukan gerakan melompat dan berguling, gerakannya sangat teratur dan sangat lentur. Begitupun juga dengan tubuhnya itu sangat lincah gerakannya itu. Mari kita pelajari senam dengan sungguh-sungguh agar kalian bisa selincah ataupun selentur dengan pesenam. Yang pertama adalah melompat. Yang perlu digarisbawahi terlebih dahulu adalah melompat itu menggunakan ini. Melompat tumpuannya menggunakan satu kaki, ya. Melompat tumpuannya hanya menggunakan satu kaki. Kita bahas. Ayo melompat di tempat. Berarti melompat di tempat itu tidak berpindah tempat. Caranya adalah sikap tubuh berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, kedua tangan di samping badan, melompat dengan tumpuan satu kaki dan mendarat secepat mungkin dengan dua kaki. Ucapkanlah hap setiap melompat. Nih. Yang pertama adalah berdiri tegak sikapnya, kemudian pandangan lurus ke depan dan mulai melompat dengan melangkahkan satu kaki terkuat kalian, kemudian dorong ke atas dengan mengucapkan apa? Hap. Nah, setelah itu turun. Nah, ingat kaki ini adalah kaki yang terkuat yang kalian anggap kuat. Kemudian dorong ke atas, kemudian mendarat, ya. Kalian bisa melakukannya itu di tempat yang memungkinkan. Jangan melakukannya terus di dekat-dekatnya ada meja ataupun apa, jangan nggih. Nah, itu adalah melompat. Nah, melompat juga bisa berpindah tempat. Ini dia. Melompat bisa melompat ke depan. Ini adalah melompat ke depan. Ini melompat ke depan. Kemudian gambar 3 ini adalah melompat ke belakang. Yang semula anaknya ini, lihat anaknya kan menghadap ke sana. Ini anaknya menghadap ke sana. Ini kan menghadap ke sana anaknya. Kemudian melompat ke belakang. Dan ada juga melompat ke kanan. Nah,
Ini yang di sini adalah melompat ke kanan. Nah, yang di sini adalah melompat ke kiri. Nah, apakah bisa dilakukan? Bisa, kalian bisa melakukannya di rumah. Oke. Kemudian yang kedua adalah loncat. Gerakan meloncat, sikap tubuh berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, sama untuk sikapnya. Yang membedakan adalah tumpuan saat meloncat dengan menggunakan kedua kaki. Ya, tumpuan saat meloncat dengan menggunakan kedua kaki. Kita lihat ini. Contohnya. Nah, ini. Tegak, pandangan lurus ke depan. Kemudian lutut sedikit ditekuk. Kemudian dorong. Mendorongnya, kalau tadi lompatan itu mendorong dengan satu kaki, kalau ini mendorong dengan kedua kaki. Tumpuan itu adalah titik dorongan. Nih, dengan menggunakan dua kaki, kemudian mendarat dengan lutut sedikit ditekuk. Itu adalah gerakan meloncat. Jadi loncat itu adalah bertumpu pada dua kaki, lompat bertumpu pada satu kaki. Itu adalah lompat dan loncat, bedanya. Loncat juga bisa dilakukan ke segala arah. Yang pertama ini, loncat ke depan, kemudian loncat ke belakang. Nah, setelah loncat ke depan, kemudian loncat ke belakang. Bisa juga ke samping kiri dan kanan. Ini contohnya. Nah, ini adalah loncat ke samping. Yang di sebelah sini loncat ke samping kanan, yang sebelah kiri loncat ke samping kiri. Apakah kalian bisa melakukannya? Bisa di rumah dilakukan, nggih. Nah, itu adalah loncatan. Nah, sekarang kita berikutnya. Nah, ini apa namanya? Jenis gerakan pada gambar berikut adalah gerakan apa namanya ini? Apa? Kita lihat dulu kakinya. Nah, ternyata yang dimaksud ini adalah kaki satu. Berarti ini mendorong dengan tumpuan satu kaki. Apa? Ini adalah lompat. Kalau yang ini lompat. Yang ini dorongannya dengan menggunakan, ini kita lihat, dua kaki. Berarti ini adalah loncat, ya. Ini adalah loncat. Paham nggih? Paham, pasti paham lah. Nah, ini kalau ini apa yo? Ini adalah melompat. Yang pertama ini melompat ke samping kanan. Yang kedua melompat ke samping kiri. Paham nggih? Nah, lakukanlah gerakan tersebut dengan benar. Jadi kalian bisa melakukan di rumah. Tentu diawasi oleh wali murid ataupun kakak kalian, nggih. Hanya itu. Ini saya munculkan lagi saya. Nah, hanya itu Bapak Ibu dan anak-anak yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini tadi bisa diterima dengan baik. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Kalau ada kurangnya Pak Sahrul minta maaf, dan kalau ada kurang jelasnya bisa tanya langsung ke Pak Sahrul. Tugasnya adalah yang pertama perbedaan lompat dan loncat, itu saja ya. Tugasnya adalah apa perbedaan lompat dan loncat. Nanti silahkan ditulis di buku tulis masing-masing dan difoto, kirimkan ke WA pribadi Pak Sahrul, nggih. Terima kasih. Sekian dari saya. Oh ya, lupa, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, cuci tangan.
kemudian memakai masker, dan hindari kerumunan kalau memang kerumunan itu tidak penting bagi kalian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.